Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ojowadi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar channel ini makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Teman-teman, kita akan melanjutkan cerita dari cerita terdahulu ya, tentang ritual memanggil arwah. Jadi jika teman-teman belum mendengarkan cerita terlebih dahulu, ada baiknya teman mendengarkan cerita di awal ya, biar bisa dapat cerita yang lebih utuh. Ogawa menelponku kembali sekitar jam 11 malam itu. Maaf membuat menunggu. Aku harus menunggu temanku menelponku balik. Ia bilang orang itu bisa datang ke tempatmu besok. Besok? Besok hari Minggu bukan? Ogawa terdengar terkejut saat dia tahu aku tak menyadari bahwa ini akhir pekan. Aku pun sama terkejutnya. Sudah 5 hari berlalu sejak kami berjumpa terakhir kalinya. Aku bahkan lupa bahwa aku sudah absen selama seminggu dari kantor. Baiklah kalau begitu, jawabku. Terima kasih. Jadi, dia akan datang ke sini, ke Saitama. Ya, katanya begitu. Dia memiliki mobil sendiri. Jadi aku akan mengirimkan alamatmu kepadanya, oke? Baik, aku akan mengirimkanmu SMS berisi alamatku. Oh iya, kau tak melakukan apapun kan besok? Bisakah kau datang bersamanya? Oh, tentu. Jangan khawatir. Oh iya, bisakah kira-kira aku membayar belakangan? Aku tak mau berterus terang bahwa aku tak memiliki uang. Namun, kurasa Ogawa bisa menyimpulkannya sendiri. Aku rasa bisa, kata Ogawa. Baiklah, hubungi aku besok jika kamu sudah berada di dekat sini. Semuanya tak begitu sesuai rencanaku, namun kurasa ini justru lebih baik. Malam itu, aku bermimpi aneh. Seorang gadis mengenakan kimono putih berlutut di lantai di sampingku. Ia membungkuk dalam-dalam ke depan, menaruh 3 jari dari tiap tangan ke lantai ketika ia membungkuk. Ia kemudian berdiri dan meninggalkan kamar. Namun, tidak sebelum ia membungkuk, kembali ke depan pintu. Aku tak tahu apa kaitan mimpi itu dengan situasi yang kini kualami, namun aku merasa seperti semua ini ada hubungannya. Hari berikutnya, Ogawa menghubungiku tepat siang hari. Aku membimbingnya ke rumah orang tuaku ketika kami berbicara di telepon. Ia membawa teman yang katanya menawarkan bantuannya, dan ia terlihat seperti berumur pertengahan 30-an. Aku sama sekali tak merasa pria ini bisa membantuku. Ia malah terlihat seperti anggota Yakuza kelas teri. Aku belum memberitahu orang tuaku tentangnya dan jelas mereka juga sama curiganya seperti aku. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Hayashi. Aku yakin itu bahkan bukan nama aslinya, namun semua itu bukan masalah bagiku. Ia kemudian berbicara denganku. Tomohiko, aku dengar bahwa kau terlibat masalah yang sangat besar, bukan? Maaf, memotong di sini. Namaku Tomohiko. Maaf baru mengatakannya. Hayashi, bukan? Ayahku memotong pembicaraan kami. Nadanya sangat tajam dan defensif. Bisakah saya tahu mengapa Anda datang ke sini? Karena anak Anda, Pak. Anda mungkin tak akan mempercayai apa yang saya katakan kepada Anda, namun anak Anda terlibat dalam suatu masalah. Benar bukan? Dia mengemis meminta bantuan saya. Karena itulah saya datang. Dia dalam masalah, kata ibuku. Matanya beralih dari Hayashi ke arahku. Ya, saya punya pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Masalahnya adalah kasus-kasus yang pernah saya tangani tak pernah ada yang seberat ini. Bukan saya ingin menakuti kalian semua, namun bahkan berada di ruangan ini lumayan membuat saya takut.
Ayahku semakin tak yakin dengan orang ini. Maafkan saya bertanya, namun apa sebenarnya pekerjaan Anda? Ah, mungkin Anda berpikir saya ini orang gila. Namun pertanyaan itu adalah sebuah pertanyaan yang rumit dengan jawaban yang rumit pula. Percayalah saja pada saya ketika saya mengatakan bahwa hanya saya yang dapat menolong anak Anda. Anda tak ingin dia direnggut dari Anda untuk selamanya, bukan? Apa kami bisa mempercayai Anda untuk menolong anak kami? Ibuku tak sebegitu curiga pada orang ini ketimbang ayahku. Namun, ia juga tak tampak mempercayai Hayashi sepenuhnya. Saya akan membantu kalian jika kalian mengizinkannya. Ia menatap mata ibuku dengan tajam ketika mengatakannya. Ibuku mengangguk. Masalah seperti ini hanya bisa dipecahkan oleh seseorang ahli seperti saya. Dan Anda tahu, hal ini juga cukup berbahaya bagi diri saya sendiri. Saya membutuhkan suatu jaminan. Apa Anda mengerti apa yang saya katakan? Berapa yang kau inginkan? Keraguan ayahku semakin menguat. Garis-garis di wajahnya makin menebal. Jika saya tidak mendapat 2 juta yen, atau sekitar 230 juta rupiah. Apa kau bercanda? Wajah ayahku berubah merah akibat amarahnya. Saya sudah memiliki niat membantu Anda datang ke sini. Maksud saya hanya ingin menolong seorang teman di sini. Namun, jika Anda tak menginginkan bantuan saya dapat pergi sekarang juga. Atau, saya bisa tinggal jika Anda memberi saya 2 juta yen, sehingga saya bisa menyelamatkan jiwa anak Anda. Saya pikir dengan semua resiko yang saya hadapi, harga itu cukup setimpal. Ia berbalik menatapku. Anda sudah pergi ke banyak kuil untuk meminta bantuan, bukan? Dan saya berani bertaruh. Mereka sama sekali tak peduli pada Anda. Well, itu karena tak banyak orang bisa menangani situasi seperti ini. Apa Anda ingin mencari bantuan dari mereka lagi? Aku terdiam ketika Hayashi menyebutkan harga itu. Aku menatap pada Ogawa yang terlihat sama terkejutnya dengan aku. Setelah berbicara satu sama lain selama beberapa saat, orang tuaku dengan enggan menyetujui harga itu. Hayashi kemudian mengatakan bahwa upacara eksorsisme atau pengusiran setan akan dilakukan malam ini dan ia mulai bersiap-siap. Apa yang ia maksud dengan bersiap-siap benar-benar berbeda dengan yang aku bayangkan. Dia mengatur lilin di kamarku di mana kami berdiri, dan dia menempel kertas mantra di tengah ruangan. Dia duduk bersila, menaruh sebuah bola kristal tepat di depannya dan mengambil sebuah tasbih di tangannya. Ia mengambil apa yang kuduga sebagai sake dan menuangkannya ke dalam gelas. Ya, itulah yang ia sebut sebagai persiapan. Hei, Tomohiko, aku akan mengusir hantu itu dari tubuhmu. Oke? Semuanya akan baik-baik saja sekarang. Jadi, aku ingin orang tuamu melakukan sesuatu untukku. Ia menatap mereka dalam-dalam. Maaf, namun kalian harus meninggalkan rumah ini untuk sementara waktu. Aku tak bisa menjamin hantu ini tak mencoba untuk memasuki orang lain. Dan kita tentu tak ingin hal itu terjadi kepada kalian, bukan? Orang tuaku menatapnya dengan curiga, namun akhirnya setuju untuk meninggalkan rumah. Mereka masuk ke dalam mobil mereka yang terparkir di luar sambil menunggu semuanya usai. Hayashi memulai ritualnya tepat setelah matahari terbenam. Ia mulai merapal apa yang terdengar bagiku seperti ayat-ayat kitab suci. Pada saat-saat tertentu, ia akan mencelupkan jarinya ke dalam segelas sake yang tadi ia persiapkan dan mencipratkannya ke arahku. Aku setengah percaya dan setengah ragu apakah ia benar-benar tahu apa yang ia lakukan. Aku menutup mataku dan berbaring di atas kasurku ketika ia menyuruhku begitu. Upacara itu berjalan beberapa lama. Alunan ayat-ayat itu lama-lama terdengar seperti putus-putus. Entah kenapa, aku menjaga mataku tetap tertutup. Namun, suasana di sekitarku mulai berasa tak beres. Suasana semakin mencekam, hingga aku sadar bahwa ruangan ini benar-benar sunyi. Tak ada lagi sedikit pun suara. Aku tak merasakan sebelumnya, namun leherku kembali terasa panas dan seperti terbakar.
Rasanya sudah tak gata lagi, tapi menyakitkan. Aku ingin membuka mataku dan melihat apa yang terjadi. Namun aku hanya menggertakkan gigiku dan memaksa diriku menahan rasa sakit ini. Tapi aku tahu ada yang salah. Terdengar seperti upacara ini kini sudah berakhir, karena aku sudah tak mendengar suara apapun lagi. Namun rasanya, ini bukan sebuah ending, melainkan ada sesuatu yang membuat upacara ini terpotong dari yang seharusnya. Benar-benar sunyi dalam ruangan ini. Tak ada yang mengatakan sepatah kata pun. Rasa sakit di leherku sama sekali tak berkurang. Rasa sakitnya bahkan semakin meningkat. Rasa panas yang kurasakan sudah tak tertahankan lagi. Ruangan ini juga terasa lebih dingin ketimbang saat upacara itu dimulai. Dan aku merasakan seperti ada sesuatu yang berada di sampingku. Aku menyuruh diriku sendiri untuk tidak membuka mata. Aku tahu aku tak boleh melakukan itu. Aku tahu bahwa tetap menutup mataku adalah hal terpintar yang bisa kulakukan. Namun aku tak bisa menahan godaan itu. Aku membukanya. Dan apa yang kulihat sangatlah mengerikan. Hayashi masih duduk di sisi kananku. Terdiam, bergeming. Namun di sisi kiriku duduklah makhluk itu. Ia duduk bersila seperti Hayashi. Tangannya berada di atas kedua lututnya. Namun tubuhnya menjulur ke arah depan, memanjang tepat di atas tubuhku, dan kepalanya tepat berada di depan wajah Hayashi. Jarak antara wajah Hayashi dan kepala makhluk itu mungkin hanya berjarak 1 bola baseball. Yang lebih aneh dan mengerikan, kepala hantu itu bergerak seperti burung hantu, memutar. Suara mengerikan seperti tulang patah mengikuti ketika ia memutar kepalanya. Kretek, kretek. Kepalanya miring, kemudian berputar hingga posisi kepalanya horizontal, kemudian memutar hingga tegak lurus, lalu memutar kembali hingga kembali ke posisinya semula, masih miring. Ia menatap mata Hayashi, kemudian berbisik dengan suara yang teramat menakutkan. Aku tak mengerti apa yang ia katakan. Mungkin ia membisikkan sesuatu kepada Hayashi, sesuatu yang amat mengerikan. Apapun yang ia bisikkan memiliki efek yang sangat besar untuk Hayashi. Wajahnya memucat hingga seputih kertas, kepalanya menunduk dan pandangan matanya mengikuti jatuh ke bawah. Ia sama sekali tak berkedip dan tak mengucapkan sepatah kata pun. Mulutnya membuka dan sebenang air liur jatuh dari bibirnya. Walaupun sangat tipis, aku bisa melihatnya tersenyum ketika ia mendengarkan apapun yang makhluk itu bisikan. Sesekali ia mengangguk kecil. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap peristiwa mengerikan itu tanpa bisa melakukan apapun. Makhluk itu pun tiba-tiba memutar lehernya. Kretek. Dan selanjutnya yang ku tahu, ia tengah menatapku. Aku merasakan mataku segera menutup, dan aku menarik selimutku ke atas kepalaku. Aku membisikkan doa-doa, namun bayangan ketika kepala makhluk itu memutar seperti burung hantu dengan suara mengerikan tetap terpatri dalam benakku. Aku sangat ketakutan. Aku mendengar suara berjetit dari arah tangga dan segera menyadari seseorang sedang menuruni tangga dengan terburu-buru. Hayashi telah melarikan diri. Aku meringkuk makin dalam di dalam selimutku, menunggu sesuatu untuk terjadi. Beberapa saat kemudian orang tuaku masuk dalam kamar, menyalakan lampu dan menarik selimut dari atas tubuhku. Di sana mereka melihatku meringkuk seperti janin. Mereka mengatakan bahwa Hayashi kabur tanpa sedikit pun melihat ke arah mereka. Ia langsung melompat ke dalam mobil dan meluncur pergi, menghilang ke dalam kegelapan malam. Ogawa kemudian mengatakan kepadaku bahwa ketika Hayashi masuk ke mobil, ia hanya mengatakan, "Nyalakan mobilnya dan cepat pergi," serta berperilaku sangat aneh sepanjang perjalanan. Kunjungan Hayashi seharusnya menyelamatkanku, namun kondisiku kini justru makin buruk. Aku tak tahu lagi apakah aku masih bisa menunggu Miss Akagi. 4 hari berlalu sejak upacara pengusiran setan yang gagal itu. Leherku mulai terlihat dan terasa lebih baik. Bekas itu masih ada, namun secara fisik aku merasa lebih baik.
Demamku ini sudah turun dan aku tak punya banyak hal yang ku keluhkan sejak rasa sakit ini mulai berkurang. Namun kelainannya kini tidak pada tubuhku, melainkan mentalku. Mentalku menurun secara drastis. Entah apakah itu siang atau malam. Aku selalu khawatir bahwa hantu itu akan menampakkan diri lagi. Aku tak bisa tidur saat malam. Aku bahkan tak berselera makan. Aku selalu memeriksa apakah ada yang aneh di sekitarku. Aku tak punya waktu untuk merasa lelah ataupun lapar. Setelah 10 hari, aku memperhatikan bahwa wajahku mulai terlihat berbeda. Aku bahkan hampir tak mengenali wajahku sendiri di cermin. Kondisi mentalku yang melorot sangat terpancar dari wajah dan penampilanku. Aku benar-benar tak tahan lagi. Jelas, dalam kondisiku seperti saat ini, aku sudah tak ingin lagi berurusan dengan dunia normal. Orang tuaku menghubungi perusahaan di mana aku bekerja di Tokyo dan mengatakan kepada mereka bahwa aku berhenti. Saat mereka menelpon, aku melihat mereka menatapku dengan aneh. Entahlah. Mungkin saja bosku marah mendengarnya dan mulai mengatakan hal-hal yang tidak tentang kelakuanku di tempat kerja. Aku merasa takut dengan apapun, bahkan gerakan batang pohon persik yang ada di luar jendelaku mengayun ke depan ke belakang membuatku sangat ketakutan. Kapanpun aku melihat sesuatu di sudut mataku, aku selalu bertanya, apakah gerakannya maju dan mundur? Masih 2 minggu lagi sebelum Miss Akagi bisa menemuiku, dan aku mulai tak sabar. Itu sangat terlalu lama, apalagi dengan kondisiku yang takut setengah mati ini. Suatu hari, orang tuaku secara mengejutkan membawaku keluar dan memaksaku masuk dalam mobil. Mereka hendak membawaku ke satu tempat. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, kata ayahku sepanjang perjalanan. Ibuku yang duduk di kursi belakang bersamaku memijat bahuku dengan lembut. Aku tak ingat kapan beliau terakhir melakukannya. Pasti sudah bertahun-tahun yang lalu. Aku tak tahu berapa lama waktu yang berlalu. Namun, pada satu titik, matahari terbenam dan bulan mengambil alih tahtanya di langit, berpendar bersama bintang-bintang. Walaupun aku sudah berumur lebih dari 20 tahun, aku tertidur di pangkuan ibuku. Ini pertama kalinya aku dapat tertidur nyenyak setelah berhari-hari. Ketika aku terbangun, matahari telah naik dan aku merasa segar. Orang tuaku mengatakan bahwa 1,5 hari telah berlalu sejak kami naik ke dalam mobil ini. Aku merasakan bahwa aku mungkin tak akan pernah tertidur senyenyak seperti semalam. Aku menatap keluar dan tersadar. Sepertinya tempat ini tak asing lagi bagiku. Sedikit demi sedikit, aku mulai mengingat tempat ini. Aku cukup yakin kami berada di Nagasaki setelah aku melihat sebuah kereta api melintas. Pemandangan yang biasa kulihat saat aku kecil saat diajak berkunjung ke rumah kakek nenekku. Aku cukup terkejut orang tuaku membawaku sejauh ini. Aku berasumsi bahwa tak mungkin membawaku naik kereta atau pesawat, sehingga mereka memilih membawaku dengan mobil. Mereka mengaku bahwa mereka berhenti beberapa kali sepanjang jalan untuk beristirahat. Namun, tetap saja ayahku tak mendapat tidur yang cukup. Ibuku tak ingin aku khawatir, karena itu dia tetap memangkuku tidur untuk membuatku tenang. Aku pikir aku tak akan mampu membalas semua yang telah mereka lakukan selama 2 hari terakhir ini. Kakek nenekku tinggal di wilayah yang bernama Yanagawa. Ketika kami tiba, kami berhenti di kaki sebuah bukit dan orang tuaku keluar dari mobil untuk berbicara dengan kakek nenekku. Sebelum mereka membawaku, mereka tinggal di atas bukit. Dan engkau perlu menapaki anak tangga dari batu untuk mencapai rumah mereka. Orang tuaku hanya ingin menaruh beberapa barang bawaan kami dan menjemput kakek nenekku sebelum kami pergi menemui Miss Akagi. Aku tahu kondisiku cukup buruk ketika orang tuaku menolak bantuanku untuk membawa barang bawaan kami. Namun tetap saja, berada jauh dari Tokyo dan Saitama di mana aku mengalami semua pengalaman mengerikan itu, membuatku benar-benar merasa santai. Ketika aku menunggu mereka dalam mobil, aku hanya duduk menyilangkan kakiku dan menatap keluar. Tiba-tiba saja, leherku kembali terasa sakit. Kali ini rasa sakitnya amat tajam di sepanjang lingkaran di leherku. Intensitasnya yang luar biasa membuat rasa sakit yang dulu kurasakan seperti gelitikan.
Tanpa berpikir, tanganku segera meraba luka di leherku tersebut dan aku merasa syok ketika menyadari bahwa luka itu basah. Ketika itu, aku menarik jari-jariku. Aku melihat mereka berlumuran darah. Melihat darah itu mengalir turun dan menetes dari jemariku, membuatku sadar bahwa kenyataan ini terjadi lagi. Tali yang seakan-akan mencekik leherku ini semakin erat, dan mungkin tak lama lagi semuanya akan berakhir. Air mataku mengalir di pipiku ketika aku menyadari bahwa aku tak lagi sanggup menghadapinya. Mungkin sulit bagi kalian untuk memahami apa yang kurasakan saat itu, namun bayangkan jika semua hal buruk ini terus terjadi dan terjadi dalam hidupmu. Setiap kali aku merasa lebih baik, hal yang lebih buruk justru datang. Aku tersungkur dalam depresi karena aku tak mampu melihat ada jalan keluar dari semua ini. Fakta bahwa tiap kali aku mencoba memperbaiki keadaan, justru keadaan itu malah bertambah buruk, membuat jiwaku serasa remuk redam. Apa gunanya semua ini? Biarkan saja aku mati. Aku mengigau di tengah tangisanku. Keputusanku kini justru bertambah semakin dalam. Keputusasaanku kini justru bertambah semakin dalam. Hanya beberapa detik setelah tadi, aku merasa harapanku terangkat oleh tindakan orang tuaku membawa ke sini. Ketika orang tuaku kembali ke mobil bersama kakek nenekku, aku mulai panik. Aku duduk di kursi belakang dengan darah menetes dari leherku dan air mata mengalir di wajah. Apa yang terjadi? Katakan sesuatu, nak. Aku sudah tak kuat lagi. Tomohiko, aku mohon, sadarlah. Semuanya berbicara bersamaan dan segalanya terasa terlalu berat bagiku. Aku mulai merasa marah dan akhirnya aku meledak. Tutup mulut kalian. Diam. Apa yang harus aku katakan? Mereka tak bisa melakukan apapun untuk menolongku dan sudah jelas bahwa aku juga tak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Berteriak tak akan mengatasi masalah dan justru membuatku merasa lebih buruk. Aku tahu bahwa tak sepantasnya aku membentak orang-orang yang lebih tua dariku. Namun, aku merasa sangat kacau saat itu. Aku berhenti bekerja, dan orang tuaku hampir kehilangan banyak uang. Aku meringkuk di kursi dan mulai menyesal telah kehilangan kendali tadi. Aku telah menyebabkan banyak masalah bagi orang-orang yang kucintai. Namun mereka selalu saja berusaha sebaik mungkin untuk menolongku. Memikirkannya sekarang membuatku merasa malu dan aku pantas untuk mendapatkan apa yang terjadi setelahnya. Ayahku tak pernah menaikkan tangannya ke arahku seumur hidupnya. Namun di saat ia menampar pipiku, rasanya sangatlah sakit. Dan rasa sakit itu membuatku melupakan rasa perih yang menyayat leherku. Aku sering bertengkar dengan ayahku, namun belum pernah sekalipun ia lepas kendali dan memukulku. Minta maaf pada kakek dan nenekmu. Ia berkata dengan dingin. Entah bagaimana perbuatan dan perkataannya justru menenangkanku. Rasa putus asaku sejenak lenyap dan aku mulai bisa menenangkan diriku untuk meminta maaf pada keluargaku. Tekadku untuk menyelesaikan semua masalah ini bangkit kembali. Aku kembali menangis ketika melihat kakekku menangis dan mulai menyemangatiku ketika kami menuju ke kediaman Miss Akagi. Aku merasa sangat menyedihkan saat itu. Ketika kami tiba di kuil di mana Miss Akagi tinggal, aku merasa seperti beban di pundakku terangkat. Tak ada yang terjadi yang membuatku merasa seperti itu. Namun, aku berasumsi bahwa semuanya akan baik-baik saja begitu kami tiba di sini. Ketika kami berjalan menuju gerbang kuil, kami disambut oleh seseorang lelaki separuh baya. Aku mendapat kesan bahwa kediaman Miss Akagi sering mendapatkan pengunjung dan kakekku sepertinya salah satu dari mereka. Kami diantar menuju ke belakang rumah dan masuk lewat sana. Kami diantar ke sebuah altar Buddha berukuran besar, di mana Miss Akagi sedang berdoa. Ia berlutut dengan bantal menyangga kakinya di depan altar. Dia memalingkan wajahnya dengan perlahan ke arah kami dan menunggu seseorang untuk mengatakan sesuatu. Tomohiko,
Tak apa, Miss Akagi akan merawatmu. Nenekku mendorong ke arah Miss Akagi. Sudah cukup lama, bukan? Kau sudah tumbuh sangat besar sejak terakhir kali kita berjumpa. Kau terlihat sangat tampan, nak. Waktu benar-benar berlalu sangat cepat. Ia tersenyum dengan ramah. Anda bisa merawat dia, bukan? Tanya nenekku. Ia akan baik-baik saja. Tentu saja dia akan baik-baik saja, kakekku berkata kepada nenek. Kita baru saja tiba di sini. Adalah waktu bagi Miss Akagi. Beliau belum tahu apa yang terjadi kepadanya. Sayang, diamlah, balas nenekku. Aku tak bisa berhenti khawatir pada Tomohiko. Kau tahu itu? Aku tak mengerti mengapa, namun hanya dengan berdiri di depan Miss Akagi membuatku merasa aman. Aku merasa semua energi negatif yang ada dalam diriku seakan terusir keluar tiap kali aku menghela nafas di hadapannya. Dan orang tuaku juga nampaknya merasakan hal yang sama, walaupun rasa lelah masih jelas tergambar di wajah mereka. Kalian berdua pasti sudah sangat capek setelah berkendara ke sini selama semalaman. Kakekku pasti juga menyadari raut lelah di wajah orang tuaku. Biarkan Miss Akagi melakukan keahliannya. Kalian berdua beristirahatlah di ruangan sebelah. Orang tuaku hanya mengangguk dan menerusi nasihat beliau. Nah, Miss Akagi memanggilku dengan lambaian tangannya. Tomohiko, kesinilah. Aku berlutut di depannya, mencoba sebaik mungkin meniru posisinya. Beliau kemudian menoleh ke arah kakek dan nenekku. Aku akan meminta kalian untuk pergi ke ruangan sebelah. Tak apa-apa, bukan? Aku harus berbicara empat mata dengan cucu kalian. Jangan khawatir, aku akan menjaganya. Dan jangan kembali ke sini kecuali jika aku memanggil cucu kalian. Mengerti? Tolong jagalah dia. Kakekku membungkuk. Tomohiko, jangan khawatir. Nenekku masih berusaha memberiku semangat ketika ia berjalan meninggalkan ruangan. Miss Akagi tahu apa yang beliau lakukan. Lakukan saja semua yang beliau katakan. Ketika mereka menutup pintu di belakang mereka, aku bisa melihat mereka berurai air mata. Begitu mereka tak terlihat lagi, Miss Akagi mendekat ke arahku, hingga kedua lutut kami bersentuhan. Ia menggenggam tanganku dan dengan hening menatap wajahku. Untuk suatu alasan, aku merasa bahwa ia hampir seperti orang tua bagiku. Aku merasa seperti kembali menjadi anak kecil dan aku tak bisa berhenti mengusir perasaan bahwa ia sedang menatapku dengan matanya yang bijaksana. Walaupun tubuhnya lebih mungil daripada aku merasa sangat kecil di hadapan kekuatannya yang sangat besar. Apa yang harus kulakukan denganmu? Aku tak punya jawaban atas pertanyaan itu. Jadi aku hanya terdiam. Dia terus menatapku dan berkata kembali, Tomohiko, apa kau takut? Iya. Aku sudah menduganya. Kau tahu, keadaan tak bisa terus-terusan seperti ini. Ia menatapku dengan sungguh-sungguh. Apa? Oh, jangan khawatirkan itu. Aku hanya bicara kepada diriku sendiri. Apa maksudnya? Jangan khawatirkan ini. Jangan khawatirkan itu. Aku mulai ketakutan lagi dan aku tak sanggup lagi menahan emosiku. Apa yang harus saya lakukan? Saya harap Anda dapat menolong saya. Begitu saya mulai mengucapkannya, kata-kata itu terus meluncur. Dan saya ingin tahu makhluk apakah ini. Mengapa ia menempel kepada saya? Saya ingin ini segera berakhir. Bisakah Anda melakukannya? Tomohiko, aku tak melakukan kesalahan apapun. Rasa iba yang terpancar di mata beliau sama sekali tak membuatku tenang dan keputusasaanku kembali terbit. Maksudku, aku memang pergi ke tempat terhantu itu. Namun bukan hanya aku. Ada orang lain di sana. Mengapa hanya aku yang harus mengalami semua ini? Apa karena aku melakukan ketololan ini di depan cermin itu? Apa itu sebabnya? Aku sama sekali tak mengerti mengapa ini terjadi kepadaku. Mengapa? Ya, Suara itu membuatku hampir melompat ketakutan.
Aku tak tahu apa yang terjadi dan aku tak tahu apa yang coba dikatakannya. Sebab suara itu sangatlah ganjil dan aneh. Bah. Suaranya hampir seperti parkit, naik dan turun dengan intonasi yang benar-benar membuat telingaku hampir tuli. Suara itu terus-menerus terulang dan akhirnya aku mengerti apa yang coba dikatakannya. Kenapa? 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 Aku menatap Miss Akagi dan melihat bahwa ekspresi ramahnya sudah menghilang dari wajah beliau. Seakan-akan jiwanya sudah keluar dari tubuhnya dan tak berada di sana lagi. Dari sudut pelupuk mataku, aku dapat mengatakan bahwa ada sesuatu yang berada di ruangan ini selain kami. Ketika aku bergerak, darah kembali menetes dari leherku. Makhluk itu ada di sana. Ia merangkak sambil menatap wajahku. Aku tak punya bayangan apa yang sedang terjadi atau apa yang Miss Akagi sedang lakukan. Aku berada dalam kuil di hadapan seorang biksuni. Namun entah bagaimana caranya, monster itu berada hanya beberapa jengkal jaraknya dariku. Ia melakukan apa yang dilakukan di apartemenku malam itu. Matanya sejajar dengan mataku dan kepalanya berputar seperti burung hantu. Ia tampak kebingungan. Kenapa? 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 Suaranya yang seperti jeritan burung liar itu seakan mengiris telingaku. Terus menanyakan hal itu yang berulang kali. Aku berani bertaruh. Inilah suara yang didengar Hayashi ketika ia mencoba mengusirnya. Mungkin makhluk itu tak mengatakan hal yang sama dengannya, namun ia pasti mendengar suara yang sama mengerikannya dengan ini. Tenggelam dalam ketakutan, aku serasa berhenti bernafas. Mataku melebar dan mulutku membuka. Paru-paruku seakan mengais-ngais udara. Namun aku tak mampu bernafas dalam-dalam. Leherku terasa dicekik. Ketika aku melihat gerakan tubuhnya yang patah-patah, aku menyadari tangannya bergerak mendekati wajahnya. Jari-jarinya mencoba mencabik kertas-kertas mantra yang menempel di wajahnya. Aku tahu, jika kertas-kertas mantra itu terlepas, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Detak jantungku makin kencang ketika aku melihat ujung rahangnya. Aku mencoba berteriak agar ia menghentikannya, namun aku tak mampu bersuara sedikit pun. Nafasku tersengal-sengal. Bayangan tentang apa yang terjadi apabila ia melepas kertas mantraku itu dengan liar berkecamuk di kepalaku. Jantungku berdegup teramat kencang sehingga aku bisa mendengarnya di telingaku berkali-kali. Bang! Secara harfiah, aku terlempar ke udara ketika aku mendengar suara itu. Aku mengira jantungku telah melompat keluar. Karena caraku duduk, aku hampir terjatuh. Namun aku akhirnya mampu menyeimbangkan diriku dan berusaha kabur dari ruangan itu. Walaupun aku sekeras mungkin mencoba untuk berlari, namun tubuhku terjerembab dan aku pun terjebak di sana. Kakiku menolak untuk bergerak. Aku terus mencoba merangkak dan menoleh untuk melihat apakah ia mengejarku. Namun, kemudian bersambung kembali ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengikuti part selanjutnya masih di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.